Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatasharrafa bihadza asy-syahr al-mubarak, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahman nabiyyin wa ifhamal malaikatil muqarrabin wal qur'anil karim ya mujibas sa'ilin amin. Alhamdulillah, kita memasuki pada Ramadan yang ke-21 di mana banyak sekali dari para ulama yang kemudian berpendapat bahwa malam 21 ini adalah malam di mana diturunkannya Lailatul Qadar, di mana Al-Quran ini diturunkan, berarti sudah tadi malam kemungkinannya. Artinya apa? Artinya bahwa Lailatul Qadar atau malam di mana Al-Quran itu diturunkan, memang banyak ulama menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah tanggal 17 Ramadan. Tetapi kemudian ketika awal dulu Lailatul Qadar adalah tanggal 17 Ramadan, lalu kemudian Al-Quran ini, malam Lailatul Qadar ini banyak sekali yang kemudian ulama menemukan ternyata di tanggal 21, ternyata di 10 akhir bulan Ramadan. Maka mari kita sama-sama untuk tetap istiqomah, kemudian tetap memperbanyak pahala kita dan juga taat kita di bulan Ramadan ini. Yang perlu disampaikan di sini bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Maka apapun yang nanti berkaitan dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman-Nya Allah, maka apapun yang nanti berkaitan dengan Allah semuanya mulia. Begitu juga dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini mulia, maka apapun yang nanti berkaitan dengan Al-Quran semuanya mulia. Satu yang pertama bahwa terkait dari sisi waktunya, maka waktu di mana Al-Quran ini diturunkan, yang pertama adalah ketika di bulan di mana Al-Quran diturunkan, yaitu adalah bulan Ramadan. Maka Al-Quran membuat bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat mulia. Begitu pula malam di mana Al-Quran ini diturunkan, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Maka sehingga hal tersebut menjadikan di mana ketika malam Al-Quran itu turun, sehingga malam itu adalah malam yang sangat mulia, yaitu adalah malam Lailatul Qadar, di mana disebutkan dalam Al-Quran bahwa malam ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang perlu kita kemudian tahu. Lalu apa yang menjadi lebih mulia lagi, bahwa ini terkait masalah tempat, ini terkait masalah waktu, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ada satu kaidah yang mengatakan bahwa syarafus syai' itu bi syarafi ma kana fihi. Dalam bahasa lain, syaraful makan bi syarafi ma kana fihi. Mulianya sebuah hal, mulianya sebuah tempat, mulianya sesuatu itu karena ada sebab apa yang kemudian turun di situ. Itu karena sebab apa yang kemudian ada di dalam hal tersebut. Maka kemudian apa? Tempat di mana Al-Quran itu turun, entah itu tahunnya, atau entah itu bulannya, harinya, bahkan detiknya, itu adalah hal yang kemudian menjadi mulia gara-gara Al-Quran itu ada keterkaitan dengan tempat dan juga waktu tersebut, gitu ya. Maka kemudian kita juga melihat bahwa siapa yang membawa Al-Quran ini, maka yang membawa Al-Quran ini adalah malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril adalah malaikat yang sebaik-baik daripada malaikat yang lain. Maka kita tahu bahwa siapa malaikat yang paling afdol, ulama kemudian banyak berpendapat bahwa yang paling afdol, yang paling mulia adalah malaikat Jibril, gitu ya. Nah, lalu kemudian Al-Quran ini dari malaikat Jibril yang membawa diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad adalah
nabi, bahkan makhluk sebaik-baiknya makhluk. Karena bisyarafi apa? Bisyarafil Quran gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi perbedaan, apakah kemudian dari awalnya Nabi Muhammad ini memang sudah mulia, atau karena ya nanti Nabi Muhammad mulianya salah satu sebabnya adalah karena diturunkan Qurannya kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluk, bahkan melebihi malaikat Jibril. Kita tahu bahwa ketika Isra Mi'raj ada, Nabi Muhammad ini adalah nabi yang kemudian bahkan malaikat Jibril saja itu tidak bisa melampaui beliau. Ketika Nabi Muhammad menginginkan untuk ditemani malaikat Jibril, tetapi kemudian malaikat Jibril tidak, wahai Nabi Muhammad, karena tempatku cukup hanya di sini. Andaikan kok itu malaikat Jibril masih melewati batasnya, maka malaikat Jibril akan terbakar dan juga mungkin akan musnah. Gitu ya. Tapi itu yang kemudian Nabi Muhammad adalah nabi yang sebaik-baik nabi, bahkan sebaik-baik makhluk di alam semesta ini. Kemudian kita tahu bahwa kaidah tersebut tadi, kita tahu nantinya kaidah-kaidah tersebut juga akan berlaku di semua hal. Contohnya Nabi Muhammad lahir di Makkah, maka Makkah menjadi tempat yang mulia, yaitu adalah di tanah haram. Nabi Muhammad meninggal di Madinah, maka karena sebab Madinah itu dulunya adalah kota yang bahkan nama Yathrib itu sendiri itu adalah kota yang bahasanya adalah jalmo moro jalmo mati. Artinya apa? Artinya orang yang moro ke sana, orang yang kemudian melewati Madinah itu banyak yang kemudian jalmo mati atau yang meninggal. Kita tahu bahwa kemudian Sayyidina Abdullah, ya, kemudian Sayyidah Aminah, dua orang tua Nabi Muhammad itu ketika setelah berada dari Madinah itu kemudian meninggal, karena banyak ya ulama yang kemudian berpendapat bahwa ya memang dulunya Madinah itu adalah seperti itu bagi orang yang bukan berpenduduk sana gitu ya. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian kita tahu bahwa Madinah itu adalah kota sebaik-baik kota karena di situ ada Nabi Muhammad, di situ tinggalnya Nabi Muhammad. Kaum Ansor adalah termasuk orang yang sebaik-baik kaum, bahkan Nabi ingin mengikuti jalannya kaum Ansor kemanapun mereka berada, dan Nabi dimakamkan, jasadnya mulianya Nabi itu dimakamkan di Madinah. Itu gara-gara apa? Syaraful syai' fi syarafi ma kana fihi. Kemudian yang kita harus tahu bahwa ketika bulan Ramadan ini, di mana Nabi Muhammad itu setiap tahunnya itu selalu kemudian dibacakan dan murojaahnya atau dibacakan lalarannya itu berada di setiap bulan Ramadan setiap tahunnya, dan ketika di akhir tahunnya atau ketika di akhir dari ujung hayatnya Nabi, maka ada tanda-tanda, yaitu di tahun tersebut atau di Ramadan tersebut itu dimurojaah dan dilalar 2 kali. Itu selalu kemudian dibacakan dan murojaahnya atau dibacakan lalarannya itu berada di setiap bulan Ramadan setiap tahunnya, dan ketika di akhir tahunnya atau ketika di akhir dari ujung hayatnya Nabi, maka ada tanda-tanda, yaitu di tahun tersebut atau di Ramadan tersebut itu dimurojaah dan dilalar 2 kali. Maka yang perlu kita tahu bahwa setidaknya kita mengikuti apa yang kemudian menjadi tindak lampahnya, menjadi kemudian sunnahnya Nabi, bahwa di bulan Ramadan itu Nabi kemudian melalari dan Nabi kemudian mengulang bacaan Al-Quran tersebut dari awal sampai akhir sampai khatam. Sehingga maka apa yang kemudian kita patut untuk lakukan, yaitu kita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan paling tidak sekali saja gitu ya.
Sehingga pesan untuk kita semua bahwa mungkin bagi teman-teman, bagi kawan-kawan asatidz sekalian, kiranya Al-Qur'annya barangkali belum khatam. Ayo kita sama-sama, masih ada waktu untuk 10 hari ini, masih ada waktu untuk sebelum kemudian berakhir Ramadan, kita khatamkan bersama-sama Al-Qur'annya. Entah itu yang dibaca mulainya sebelum Ramadan atau yang dibaca ketika awal masuk bulan Ramadan. Paling tidak kita niatkan untuk sama-sama agar sesuai dengan apa yang kemudian menjadi sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bulan ini adalah bulan yang dimana karena ada berkahnya Ramadan, berkahnya Al-Quran turun, berkahnya Allah memuliakan Quran, sehingga Quran kemudian menjadi mulia, memuliakan terhadap bulan ini. Jadi Al-Quran itu membawa dampak yang begitu signifikan terhadap apa yang kemudian menjadi terkait kepadanya, atau apa yang nanti berkaitan dengan Al-Quran tersebut. Maka Al-Quran ini diturunkan dan menjadi pedomannya siapa? Menjadi pedomannya umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga Al-Quran ini menyebabkan keberkahan bagi kita. Apa keberkahan yang kemudian hal tersebut ada? Yaitu adalah keberkahan yang disebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau wahai umatnya Nabi Muhammad adalah khaira ummah. Sehingga gara-gara Al-Quran kita menjadi khaira ummah, kita menjadi sebaik-baik makhluk, sebaik-baik umat, sebaik-baik umat dibanding dari umat-umat yang lainnya. Karena apa? Karena Al-Quran. Ya masa karena ada kemuliaan Al-Quran tersebut itu memberikan dampak efek baik kepada kita, kita tidak mau memahami, kita tidak mau sekedar hanya membaca atau mendengarkan Al-Quran tersebut. Paling tidak kita jangan sampai benci kepada Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini, di mana mungkin ada orang tadarusan. Kemudian jangan sampai kita kemudian benci atau kemudian kita enggan. Paling tidak, alhamdulillah kita bisa mendengarkan atau memberikan sedekah kepada orang yang membaca Al-Quran di masjid dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang kemudian hal yang minimalnya kemudian kita lakukan tersebut, gitu ya. Sehingga di Mesir sini itu apa-apa itu pasti selalu dikaitkan dengan Al-Quran. Kemudian orang-orangnya, kemudian dan lain sebagainya. Ada yang menjadi sebuah adat ya, bahwa di Masjid Al-Azhar sendiri itu selalu ada keterkaitan dengan Al-Quran setiap bulan Ramadan, sehingga perharinya itu dihatamkan 1 juz, gitu ya. Itu yang kemudian menjadi, dan yang membaca pun bermacam-macam. Bahkan yang membaca adalah orang-orang yang punya kekurangan disabilitas, tidak bisa melihat, bahkan masih ada anak kecil umur 14 yang kemudian menjadi imam dan lain sebagainya. Ada yang kemudian 2 orang kakak beradik kembar yang dua-duanya menjadi imam berurutan di malam 11 dan juga malam 12. Itu yang kemudian bukti kecintaan Al-Azhar kepada Al-Quran juga, bahwa mereka juga mengutamakan dan juga memuliakan ulama-ulama atau orang-orang yang hafal terhadap Al-Quran tersebut. Maka tidak kalah dengan ulama-ulama yang ada di Indonesia. Mungkin kalau di Al-Azhar sini itu mereka ulama-ulamanya bahkan mereka men-stop pengajian-pengajian yang biasanya ada, karena beberapa memang rumahnya jauh ya, perlu waktu 3 jam untuk sampai ke Al-Azhar. Maka beliau-beliau ini meliburkan pengajiannya dan fokus di rumah untuk membaca dan menghatamkan Quran serta qiraah-qiraahnya. Maka di Indonesia ini juga ngikut terhadap apa yang ada di luar negeri, di Mesir, di Arab dan lain sebagainya. Minimal ketika di Indonesia ini masih belum banyak hafal Quran atau qiraahnya, maka diinisiasi dan juga kreativitas oleh para ulama Indonesia bahwa baiknya diisi dengan ngaji kitab. Ada namanya Balagh Ramadan, menghatamkan kitab, tidak menghatamkan kemudian Al-Quran,
paling tidak menghatamkan kitab, yang mana kitab tersebut pasti sumbernya adalah dari Al-Quran, gitu ya. Maka itu adalah ijtihadnya para ulama, kita juga harus mengikuti terhadap hal tersebut, karena semua sesuai dengan culture, sesuai dengan kebudayaan dan juga apa yang menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya juga. Terlebih apabila ada perkataan saya dari awal sampai akhir, dari dulu ada yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Minal aizin wal faizin juga saya awali dulu, gitu ya, sebelum nanti di akhir dari bulan Ramadan. Karena apa? Karena barang siapa yang kemudian orang tersebut itu dimaafkan, ya, setelah bulan Ramadan lewat dan dia sudah dimaafkan dosa-dosanya, maka orang tersebut termasuk orang yang sangat beruntung dan nanti kembali fitrah lagi, gitu. Maka itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.